Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain bisa dibuka kameranya Alhamdulillahirrahmanirrahim. nggak ada? Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas RA Sekecamatan Widang, Bapak Sadik SPD MPD, yang kami hormati Ketua Kelompok Kerja Guru Rodatul Atfal Kecamatan Widang, Ibu Ning Solika SPD, yang kami hormati pula Ibu-Ibu Guru Rodatul Atfal Sekecamatan Widang yang sangat kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita semua dapat berjumpa secara daring dalam acara sosialisasi SK Dirjen Pendis nomor 9941 tentang capaian pembelajaran mata pelajaran PAI dan bahasa Arab serta implementasi kurikulum berbasis cinta pada madrasah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni ad-dinul Islam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Perkenankan kami sebagai pembawa acara pada hari ini akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan Mars Madrasah. Acara yang ketiga sosialisasi. Dan acara yang keempat yaitu penutup atau doa. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja menepati acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ala dinia wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, moga dilanjut, Bu. Terima kasih disampaikan. Menepati acara yang ketiga yakni sosialisasi SK Dirjen Pendis nomor 9941 tentang capaian pembelajaran mata pelajaran PAI dan bahasa Arab serta implementasi kurikulum berbasis cinta pada madrasah. Kepada yang terhormat Bapak Pengawas Bapak Sadik SPD MPD disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya termasuk umat beliau ya, yang selalu diberikan nikmatan baik kenikmatan lahir maupun kenikmatan batin, kenikmatan zahiriyah, kenikmatan batinnya. Kedua, selawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Hey. Bapak Ibu yang kami muliakan, eh, untuk menyingkat waktu, jadi ini juga kadang-kadang kita boleh berencana, kadang-kadang kita kepingin waktu kita itu leluasa, ternyata apa yang kita jadwal kemarin di tanggal 3 karena ada Monet hari ini di Tuban, yaitu untuk kegiatan Monet Burda, ternyata diubah ke tanggal 4.
Jadi kebetulan saya itu dapat bagian jam yang kedua nanti jam 12. Jadi insya Allah ini kita mulai jam 9.52, nanti jam 10, maksimal nanti sampai jam 11. Mungkin 1 jam cukup lah. Jadi nanti apa yang saya sampaikan ini inti-intinya saja dan mungkin nanti terkait dengan tanya jawab dan lain sebagainya nanti kita bisa mungkin di lain waktu. Gitu. Karena sesuai dengan agenda kami, bahwasanya nanti eh, di di semester genap ini pun nanti saya juga punya program untuk datang ke Lebanggan Jenengan. Ya, seperti agenda di semester ganjil kemarin. Tetapi karena memang perangkat pembelajarannya belum kita rumuskan bersama, nah, belum kita buat bersama, nah, itu sambil nunggu ini jadi nanti ya. Setelah ini jadi disepakati, jadi nanti akan kita laksanakan kegiatan visualisasi pembelajaran seperti kemarin. Nah, targetnya adalah kegiatan ini setelah saya sosialisasikan untuk SK Dirjen Pendis ya tentang CP ini adalah nanti seperti tahun kemarin jenengan bisa menyelesaikan yang pertama adalah nanti dibagi tupoksinya yaitu ada kalender pendidikan, ada prota, ada promes, ada alur tujuan belajaran, ada RPPM, RPPH atau modul asesmen dan penilaian siswa. Nah, ini sebagai apa nanti progres yang akan datang. Dan untuk pembagiannya, nah, nanti mungkin akan dikoordinasikan lebih lanjut nanti lewat KKG jenengan. Langsung saja dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang tentu ini akan menjadi bahan jenengan nanti ketika jenengan harus membuat ya, membuat modul, membuat prota, promes dan lain sebagainya. Itu. Langsung saja saya tak share dulu. Ibu-ibu yang kami muliakan dan kami hormati, bahwasanya inilah yang menjadi dasar kami surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Islam ya tentang capaian pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada madrasah yaitu nomor 9941 tanggal 28 November 2025. Nomor 9941. Jadi nanti semua kegiatan pembelajaran baik intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler ya. Nanti acuannya adalah CP-CP yang tercantum di dalam Dirjen ini ya, surat keputusan ini. Nah, ini yang terbaru untuk capaian pembelajarannya. Misalkan untuk satu nilai agama dan budi pekerti ini sudah bunyinya sudah murid. Kalau kemarin kan peserta didik atau siswa kemarinnya gitu. Murid mengenal dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna dan ciptaannya. Murid mengenal Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupnya. Murid mempraktekkan ibadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa. Ini adalah kegiatan untuk kegiatan pembelajaran baik intra maupun kokurikuler. Dan seterusnya ya sampai murid menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa yang sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang jati diri ada 5 CP. Ya. Murid mengenali identitas dirinya yang terbentuk oleh karakteristik fisik, gender, minat, kebutuhan agama, dan sosial budaya. Ini nanti yang menjadi acuan jenengan ketika membuat modul. Terus yang ketiga, untuk dasar-dasar literasi matematika, sains dan teknologi, rekayasa dan seni,
Nah, yang pertama, murid mengenali dan memahami berbagai informasi, mengkomunikasi Apa perasaan tuh dan ganti pikiran kan? secara lisan, Mau. tulisan, atau menggunakan Oh, berbagai media serta membangun percakapan, menunjukkan minat dan partisipasi dalam kegiatan pra membaca. Nah, ini adalah CP-CP ya yang nanti menjadi acuan jenengan ya, yang menjadi acuan jenengan. Jadi tidak boleh lagi nanti CP-nya pakai apakah pakai CP yang lama yang masih relevan? Tidak boleh. Ya, dari meskipun masih relevan, meskipun masih sesuai, tetapi CP ini adalah menjadi Alim. landasan dasarnya. Wajib untuk tahun pelajaran, mulai tahun pelajaran hari ini, semester ini memakai CP-CP yang tercantum kepada uh, edaran Ditjen Pendis ini. Saya ini untuk CP-nya. Sekarang kita masuk pemetaan CP dan KBC. Kemarin ketika kita membuat modul ajar, ketika kita membuat ajar atau membuat modul ajar, itu kan yang pertama yang kita checklist ya, di samping tujuan pembelajaran adalah ada 8 dimensi profil lulusan. Nah, terus yang kedua ada pancatinta 5 topik kurikulum cinta. Kalau kemarin kan belum ada acuannya, ya. Terus pokoknya yang penting ngono itu dicales disesuaikan begitulah. Sekarang yang menjadi acuan ini, ya, yang menjadi acuan ketika dinilai agama dan budi pekerti, ketika di situ jenengan mencantumkan CP, murid mengenal percaya kepada Allah SWT melalui Asmaul Husna dan ciptaannya. Nah, berarti ini checklistnya adalah untuk topik kurikulum berbasis cinta, checklistnya adalah di cinta Allah dan Rasulnya. Tentu kalau jenengan buat CP, menentukan CP, terus menceklis misalkan cinta Allah dan Rasulnya dalam KBC, yaitu punya konsekuensi logis bahwa di kegiatan pembelajaran jenengan juga ada kegiatan itu. Mengenal dan percaya Allah berarti yang mungkin baca Asmaul Husna. Terus murid mengenal ciptaannya yang identifikasi ciptaan-ciptaan Allah begitu. Itu juga mungkin jenengan lebih detail lah, tapi nanti ini secara umum saja. Terus yang kedua misalkan saya ambil contoh di Jati Diri. Jati Diri misalkan begini, murid mengenali CP-nya ada murid mengenali identitas dirinya yang terbentuk oleh karakteristik fisik, gender, minat, kebutuhan agama, sosial, budaya. Nah, itu berarti checklistnya adalah cinta diri dan sesama manusia. Nah, kalau gender itu biasanya kan kalau laki-laki dirinya seperti apa, pakaiannya seperti apa begitu ya. Sudah jenengan sampaikan begitu ya. Nah, ini acuannya nanti ketika jenengan checklist buat checklist. Pak, apakah ini bisa dikembangkan? Bisa. Ya, misalkan jenengan ini kok harusnya tinta misalkan untuk yang jati diri ini harusnya tinta diri dan sesama manusia serta misalkan ada sosial budaya, ada sosial budaya apakah itu tidak ada cinta ilmu, Pak? Ya tidak masalah, yang penting Saman bisa mengidentifikasi itu dan di kegiatan pembelajarannya harus muncul. Kalau memang misalkan kok tidak nanti Pak nimbang rumit-rumit pakai ini ya tidak masalah. Justru yang disarankan karena ini sudah diatur, direkomendasikan pakai ini saja tidak apa-apa. Dan ingat boleh dikembangkan. Boleh dikembangkan, ya tentu itu harus jenengan pertanggungjawabkan. Nah, misalnya pertanggungjawabkan itu artinya jenengan ketika ada pertanyaan, Pak jenengan tambah ini kira-kira kegiatannya apa dan seterusnya tuh. Begitu juga dengan 8 profil lulusan, ya, cinta kepada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kesehatan dan komunikasi. Nah, ini karena apa? Setiap kegiatan belajar, setiap modul
itu harus ada, meskipun tidak keseluruhan, harus ada 8 profil lulusan atau maaf dan 5 topik kurikulum cinta. Jadi itu wajib aja. Jadi tidak boleh jenengan modul dalam satu pertemuan. Ini tidak ada sama sekali, Pak. Profil lulusannya juga tidak ada. Terus topik kurikulum cintaan juga tidak ada. Tidak boleh. Boleh. Itu wajib ada. Boleh 1, boleh 2, boleh. Yang checklistnya itu loh ya. Yang profil lulusan boleh 1, boleh 2, tergantung dari kegiatannya. Mungkin sampai sini. Ini sudah saya persiapkan soalnya materinya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan sebelum saya lanjut ke yang lain. Tidak ada masalah ya? Insya Allah nggak ada, Pak. Ya. Eh, Artinya nanti dalam proses kegiatannya nanti jenengan pas prakteknya mungkin nanti lebih detail. Ingin sedikit begini. Nah, begini. Perencanaan pembelajaran di kegiatan kita, di struktur kurikulum kita itu kan ada 2. Saya ulangi, perencanaan pembelajaran intrakurikuler dan perencanaan pembelajaran kokurikuler. Apa sih bedanya? Nah, kalau intrakurikuler itu adalah kegiatan pembelajaran yang jenengan laksanakan sesuai tema-tema. Sesuai tema-tema yang jenengan sepakati kemarin, baik semester genap, semester ganjil, dan diatur jamnya, diatur minggu pertama, kedua, temanya apa, dan seterusnya. Ada CP-nya dan sebagainya itu. Nah, ini adalah pembelajaran intrakurikuler. Ya. Nanti dokumennya, nah ini dokumen terkait itu dokumen yang menjadi panduan intrakurikuler itu adalah pembelajaran dan asesmen PPA. Panduan pembelajaran dan asesmen. Harapannya nanti dokumen ini dicetak oleh lembaga. Jadi nanti saya kasih dokumennya. Nah, nanti jenengan dicetak, ya harapannya itu dijadikan panduan. Gitu, ya. Terus yang kedua, itu ada perencanaan pembelajaran untuk kokurikuler. Dokumen terkaitnya ini juga nanti ada lampirannya. Jadi ada panduan kegiatan kokurikuler. Ya, bukunya nanti ini juga wajib dicetak. Kenapa ini wajib dicetak? Karena ini menjadi acuan kita, buku besarnya kita. Gitu. Apa sih bedanya intrakurikuler dan kokurikuler? Pembelajaran untuk kokurikuler itu adalah berfungsi untuk memperkuat materi-materi yang jenengan sampaikan di pembelajaran intrakurikuler. Sebagai contoh begini, ya. Nah, kokurikuler ini bertujuan untuk penguatan, pendalaman atau pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam pengembangan kompetensi dan karakter murid. Begitu juga dalam hal kegiatan kurikuler ini sama nanti modulnya juga ada 8 dimensi profil lulusan dan ada juga 5 topik kurikulum cinta. Jadi modul jenengan tidak hanya modul intrakurikuler, tetapi juga ada modul kokurikuler. Ada 2 modul, ya. Dan kegiatannya untuk kegiatan kurikuler ini bisa dilaksanakan itu setiap minggu. Mungkin di hari, bisa juga 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya tergantung lembaganya masing-masing. Tapi yang jelas nanti jamnya kokurikuler itu nanti ikut dalam jam atau minggu dalam 1 semester. Kalau 1 semesternya misalkan ada 17 minggu, berarti kegiatan kokurikuler dan intra dan kurikuler itu tidak boleh begitu. Kegiatan kurikuler sesuai tujuan penguatan atau pendalaman. Jadi kalau misalnya kegiatan itu murid mengenali tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya, lah bisa
Bisa juga kegiatan yang memperkuat itu. Nanti kegiatannya adalah misalkan gini, kita mengenal tumbuhan obat ya. Tumbuhan obat kita fokuskan. Kan ada jahe, ada kencur, ada serai. Nah, nanti untuk kegiatan kokurikulernya itu adalah ya membuat masakan, minuman dari jahe, membuat minuman dari kencur, membuat minuman dari dan kegiatan kurikuler itu harus dilaksanakan oleh tim ya, oleh tim ada tim di SK-kan nanti kepala sekolahnya bilang untuk meng-SK-kan untuk kegiatan tim. Mungkin nanti lebih dekat di pertemuan-pertemuan yang datang, yang akan datang. Artinya kita di sini di kegiatan Zoom sudah punya gambaran. Oh, berarti ada kegiatan intra, ada kegiatan kokurikuler. Intrakurikuler, kokurikuler. Terus ada kegiatan yang lain ekstrakurikuler. Karena nama ekstra itu harus kegiatan di luar jam. Ini kita kok fokus di intra dan kokurikuler saja. Pembentukan tim kerja dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan guru berjalan secara struktur, kolaboratif, dan berkesinambungan. Ini ya. Jadi ingat, kalau jenengan melaksanakan praktek ke anak-anak, biasanya apa tuh? Market day dan seterusnya itu, jenengan harus sudah atau lembaga sudah punya timnya. Pak, timnya apakah harus di SK-kan? Wajib. Nanti lembaga meng-SK-kan untuk tim kegiatan kokurikuler. Tujuannya merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sehingga itu berjalan dengan baik, include dengan intrakurikulernya. Nah, include dengan tema-tema yang dibahas. Oh, tema ini, tema satu, tema dua. Oh, nanti ini kegiatannya, kokurikulernya. Nah, tema 3, tema 4, dan seterusnya. Nih, untuk format perencanaan pembelajaran di RA, ya, untuk pembelajaran yang kita laksanakan formatnya masih sama. Nah, yang pertama identifikasi, mengidentifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik materi pelajaran, menentukan dimensi profil lulusan, menentukan topik panca cinta, menentukan materi integrasi KBC. Iya. Terus yang kedua desain pembelajarannya adalah menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua menentukan kerangka pembelajaran praktis, pedagogis, kemitraan belajaran, lingkungan belajar, dan pemanfaatan di situ. Bisa juga kegiatan-kegiatan jenengan itu diupload di media sosial, di YouTube misalkan. Nah, nanti pada saat di tema-tema tersebut, jadi jenengan itu tidak menerangkan seru-seru. Jadi cukup klik link YouTube-nya. Coba anak-anak perhatikan ini. Nah, itu sudah diputar. Setelah itu, apa sih yang kamu lihat? Apa sih yang kamu dengarkan? Apa sih yang kamu amati? Nah, itu tinggal kita nagih ke anak-anak. Itu. Pak, apakah setiap hari harus itu ya? Tidak setiap hari lah. Jenengan menyesuaikan jenengan lebih tahu. Tapi setidaknya ketika di dalam desain pembelajaran ini ada pemanfaatan digital, ini ya memang logikanya ya wajib ada kegiatannya. Ya. Yang ketiga pengalaman belajar, merancang belajar dengan ice breaking dan lain sebagainya. Tetapi selama anak-anak ini masih fokus penjenengan pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran itu sudah masuk dalam kategori menggembirakan. Ya. Terus yang di pengalaman belajar yang B mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengapresiasi dan merefleksi. Misalkan begini, dia tahu memahami bahwa kunyit itu tanaman obat, ya, kunyit tanaman obat. Terus tahu fungsinya, kunyit itu baik untuk pencernaan,
atau bisa untuk obat sakit panas misalnya. Nah, ini mengaplikasi ini adalah kemampuan anak. Oh, berarti nanti anak ini atau di lembaga jenengan coba membuat olahan kunyit, diaplikasikan sebagai minuman, ya. Nah, setelah diaplikasikan sebagai minuman, misalkan merefleksi itu artinya begini, anak berpikir, jenengan juga berpikir, tetap utama itu berlaku untuk anak. Dengan jenengan bertanya itu, kegiatan merefleksi anak itu seperti contohnya. Oh, tadi saya diajak bu guru buat apa minuman dari kunyit. Itu kan minuman. Bisa enggak misalkan itu tak buat bubuk gitu. Nah, meskipun tidak dilaksanakan, meskipun tidak dipraktekkan, tapi ini bagian refleksi. Oh, selain kanggo loro panas, apa kena ya kanggo loro weteng, misalkan begitu. Sakit perut misalkan gitu ya. Sakit kepala ini adalah bagian refleksi. Keingintahuan anak ini adalah itu bagian refleksi begitu. Ya. Terus yang keempat asesmen penilaian. Nah ini asesmen pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran, asesmen pada akhir pembelajaran. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak saya lanjut aja ya, nanti di akhir aja nanti ya. Jadi ATP itu adalah misalkan begini dari tujuan pembelajaran yang simpel, sederhana menjadi tujuan belajar yang lebih kompleks begitu. Ya. Ini yang kelas B. Ini yang jati diri. Murid dapat memahami. Ini TP-nya. Ya, nanti ini salah satu acuan dan nanti nanti dengan sesuaikan ketika membuat modul. Bisa lanjut ke, nah ini contoh pelaksanaan pembelajaran atau RPP-nya. Ini kemarin kita sudah buat seperti ini, ya. Di, pokoknya kemarin untuk kegiatan yang ganjil itu, ya, kegiatan yang ganjil itu modul atau RPP kita itu sebenarnya sudah sesuai. Dan untuk semester genap ini fokusnya adalah menyesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Ya. Menyesuaikan dengan CP-nya, capaian pembelajarannya, gitu. Hanya saja begitu. Hanya begitu saja. Ya. Ini topik subtopik kelompok alokasi waktu dimensi profil lulusan itu yang dimensi profil lulusan yang ada 8 itu nah, bisa cek di 1, 2 dan seterusnya. Bisa melihat kalau ini misalkan contohnya adalah rumahku atau peralatan dapur. Nah, berarti ini yang di checklist DPL-nya adalah kenalan kritis, kreativitas. Nah, ini nanti juga harus muncul kegiatan apa ini? Penalaran kritis itu apa? Apa terus di kreativitas apa? Nanti kita lihat ke bawah ya. Terus yang kedua topik panca cintanya, cinta diri dan sesama manusia. Ini juga harus muncul. Nah, integrasi KBC-nya ini kemarin yang mungkin belum ini. Ya, materi integrasi KBC ini mungkin yang belum. Dan ini wajib ada, ya. Membiasakan diri menjaga kebersihan, kesehatan, keselamatan diri sebagai bentuk syukur dan tanggung jawab terhadap tubuh yang Allah anugerahkan. Ini materi integrasi KBC-nya, tujuan pembelajarannya, kerangka pembelajaran, pengalaman belajar, kegiatan awal, kegiatan inti,
Kegiatan inti ada mengaplikasi, merefleksi, kegiatan penutup, asesmen. Ini struktur perangkat pembelajaran ya yang nanti menjadi acuan kita dalam membuat perencanaan belajar. Ini untuk yang intrakurikuler. Bagaimana untuk yang kokurikuler? RA Ceria merumuskan kebersihan sebagai salah satu nilai utama. Mengingat perlunya perhatian khusus tentang kebersihan di lingkungan sekitar sekolah, perencanaan kurikuler diawali dengan identifikasi pendidik yang menemukan bahwasanya beberapa murid memiliki masalah dengan gigi dan belum bisa terbiasa membersihkan giginya secara teratur. Pendidik menyadari diperlukan pemahaman lebih murid tentang kebersihan gigi dan kolaborasi dengan orang tua dan mitra untuk pelaksanaannya. Ini yang merumuskan siapa ya? Tim tadi. Dibentuk tim tadi. Membuat rumusan. Iki kira-kira apa? Oh, gigi. Yung tah ini ku urung. Nah, misalkan begitu. Kesadarannya. Nek, sikat gigi cuma pagi hari. Nek, bengi ketika ditanya, tidak pernah. Padahal kan sikat gigi itu minimal kan 2 kali sehari ya. Jadi pagi hari dan sebelum tidur. Itu harus menjadi bagian dari budaya itu. Ya, nah, kalau di rumah yang ngontrol siapa ya orang tuanya. Jadi di kolaborasi dengan orang tua dan mitra untuk pelaksanaan. Nah, mitra ini ya tentu kalau gigi ya bisa tenaga kesehatan, baik Bu bidan maupun tenaga-tenaga kesehatan dari yang mungkin jenengan sampai hari ini kan biasanya sudah ada jadwal khusus itu ya, itu mitra, mitra kita dalam hal kesehatan. Ini contohnya. Hmm. Satuan era kelas usia 5 sampai 6 tahun, tema gigiku bersih. Alokasi waktu 2 minggu. Nah, ini. Untuk kegiatan kokurikuler itu, maka tadi saya sampaikan, dalam 1 semester, kalau misalkan 1 semester itu ada 17 minggu, berarti jenengan harus punya alokasi yang jelas tentang kegiatan kokurikuler. Jadi kegiatan kurikuler tidak boleh nebeng di kegiatan intrakurikuler. Jadi ada waktu khusus untuk pelaksanaan kegiatan kokurikuler. Nah, waktu 2 minggu itu apa saja? Misalkan di sini ya, di sini kokurikuler kok sampai 2 minggu lah di sini. Nanti ke bawah ya. Dimensi profilnya adalah kesehatan, topik panca cintanya, cinta diri dan sama manusia. Materi integrasi membiasakan diri menjaga kebersihan, kesehatan, keselamatan diri sebagai bentuk syukur dan tanggung jawab tubuh yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Tujuan pembelajarannya kegiatan kokurikulum untuk menguat kompetensi murid. Untuk menguatkan kompetensi murid merefleksikan pentingnya kebersihan diri sebagai wujud cinta diri dan sesama manusia. Prakteknya pembelajaran kontekstual, lingkungan belajarnya ini interaksi murid dengan jangan baca ini ya, kemitraan. Nah, ini puskesmas atau tenaga kesehatan, kegiatan belajarannya lah ini yang harus jenengan bisa mapping. Misalkan kok kegiatan 3 minggu itu misalkan itu diisi apa wae. Nah, ini berarti nanti yang jenengan harus punya program misalkan begini di minggu pertama itu berarti ya mungkin termasuk apa mengenali gigi. Ini gini. Murid mengamati gigi masing-masing mulai cermin. Oh, berarti hari pertama misalkan besok bawa cermin. Terus delok giginya dewe-dewe. Ono sing bolong, ono sing coklat. Jadi anak mengidentifikasi. Nah, terus guru memberikan pertanyaan pemantik lah. Ini saya mengingatkan. Ini penting. Tujuannya apa? Nah, biar anak itu tahu
nanti kira-kira saya akan belajar tentang ini. Jadi mengeksplorasi, ya, mengeksplorasi, mencari tahu tentang pemahaman anak. Gitu. Mengapa gigi kita itu ada yang putih, ada yang hitam, ada yang lubang? Nah, ketika jenengan bertanya seperti ini, jenengan tunggu jawaban anak. Ojo dijawab dewe. Soalnya kebanyakan itu dijawab sendiri, ya. Jadi tujuan dari memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik itu adalah untuk memfasilitasi anak memberikan jawaban sesuai dengan anggapannya, persepsinya, sesuai dengan pengetahuannya. Jadi ya kalau anak jawab ya boleh benar, boleh salah, boleh tidak nyambung, boleh itu tidak apa-apa, biarkan saja. Nah, nanti di dalam perjalanan jenengan yang membetulkan atau jenengan yang mengevaluasi begini itu penguatan gigi putih itu karena kalau yang hitam berarti karena begini-begini. Kalau yang lubang, wah ini sudah itu nanti ya. Jadi saya mohon betul kepada seluruh jenengan semuanya, Ibu, eh, berikan keleluasaan anak untuk menyampaikan berpendapat, menyampaikan pendapatnya. Berikan keleluasaan anak untuk berbicara. Karena apa? Karena kita ketahui bersama bahwa literasi anak-anak kita itu sudah diakui rendah. Dia bisa membaca, tetapi makna bacaan itu banyak kurang dipahami. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini harapannya memang dijawab oleh anak, tidak dijawab oleh bu gurunya. Bu guru hanya memberi penguatan-penguatan. Siapakah yang mau bercerita tentang bagaimana rasanya setelah sikat gigi? Nah, ini juga betul dilaksanakan. Artinya anak juga bercerita. Tidak boleh jenengan yang bercerita. Apakah ada harus seluruh anak ya? Tidak. Ambil satu dua sebagai sampel begitu atau ini kemarin kan sudah berarti harapan dalam 1 minggu atau dalam 1 hari itu anak-anak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Mungkin itu di hari yang pertama, di hari kedua. Nah, hari kedua ini guru belajar misalnya dengan video, membaca buku, mengenalkan alat-alat untuk menggosok gigi. Nah, terserah lah ini nanti yang mapping lebih detail nanti jenengan yang ini contoh misalkan ini ya hari pertama apa, hari kedua apa, ketiga apa itu nanti. Dan ini diskusikan oleh tim yang dibentuk oleh kepala madrasah bersama bersama kepala madrasah. Nah, terusnya ini asesmennya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan reflektif di akhir. Ya, mengapa kita harus merawat gigi? Hmm, teknik penilaiannya. Ini contoh dari kegiatan kokurikuler. Ya. Nah, sekarang tugas jenengan di KKG, ya, di KKG adalah karena nanti endingnya untuk kegiatan ini harapannya adalah dokumen. Nah, silahkan nanti dibagi. Kemarin itu sudah dibagi sama Bu Buning ya. Misalkan begini untuk topik untuk kegiatan Januari, cuaca hujan. Terus modul ajar, dari mana asalnya air hujan. Nah, terus tugasnya yang tugas Bu RA Harapan Bangsa, kelas A Bu Elis, ke harapan B kelas A Bu Indah. Tuh. Pakai acuan yang dari Buning aja ya.
Cuma di sini nih yang belum diatur itu kegiatan kokurikulernya. Monggo nanti disepakati misalkan kegiatan kokurikulernya misalkan setiap misalkan di minggu Januari kan ada 4 minggu. Oh, berarti nanti minggu pertama, minggu terakhir itu kegiatan kokurikuler. Atau diambil dalam 1 2 bulan sekali. Ya, kalau temanya itu identik, ya tema-tema karena tujuan kokurikuler adalah memperkuat ya kegiatan pembelajaran di intrakurikuler. Untuk pembagiannya ya seperti kemarin tuh yang dibagi kuning ya. Cuma yang belum masuk ini adalah untuk kegiatan kokurikulernya. Nanti mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut untuk lebih detailnya. Mungkin sampai hari ini, sampai saat ini, yang terkait apa yang saya sampaikan ini barangkali ada yang perlu jenengan konfirmasi lagi. Sebelum nanti kita akhiri masih ada waktu 10 menit. Itu. Monggo, silakan, saya persilahkan. Monggo, Monggo, monggo mohon, sakit. Monggo. mohon Oke, izin bertanya, Pak. monggo. Untuk pembelajaran kokurikuler itu ada minimal napa mboten? Minimal pembelajaran dalam misalnya kan dalam satu semester ada 17 minggu. Terus untuk kokurikulernya itu ada minimalnya napa mboten? Ayo. Di strukturnya, di kurikulumnya, di panduan kurikulumnya, itu kebetulan untuk RE itu tidak diatur. Ya. Berarti Tidak tergantung diatur, lembaga. diserahkan kepada lembaga masing-masing. Gitu. Oke, Yang, oke. Kalau misal kok sepertinya ngeten nggih Pak, kalau dulu di K13 kita kan pakai namanya puncak tema nggih Pak nggih. ya, Jadi setiap akhir nggih, setiap akhir tema itu kan ada puncak tema. Sepertinya kalau mirip seperti itu pripun Pak. Cuman kita kan kalau dulu nggak dimasukkan di apa pembuatan itu loh Pak, kayak modul ajarnya kan nggak ada. ya. Nah, ya. Gini, ya mungkin pakai istilah puncak tema enggak apa-apa. Itu kan kegiatan kurikuler. Yang penting kegiatan di kokurikel tersebut adalah memperkuat tema-tema yang telah kita laksanakan, yang telah Nggih, kita nggih. pelajari itu loh. Jadi di akhir nanti ada kegiatan kokurikuler. Baik itu dalam setiap satu tema ada kokurikuler tersendiri maupun perpaduan. Ada 2 tema, misalkan dua minggu, kan per tema ini misalkan dibuat 4 minggu atau 2 bulan. Oh ya, per tema ya dibuat 2 minggu sampai 3 minggu. Nah, misalkan minggu keempatnya ada 2 tema, jadikan satu enggak apa-apa. Ya, mungkin identik lah puncak tema. Tetapi gini pesannya adalah, jadi kegiatan kokurikuler itu merupakan penguatan gitu ya. Apa yang dipelajari di kegiatan intrakurikuler. Bukan. Oke, mungkin waktunya memang tidak diatur itu. Di RA tidak diatur. Terus muncul gitu. Oke, Oke mungkin Pak. Oke, oke. Terima kasih Pak. sambil berjalan lah ya. Saya hanya mengingatkan saja bahwasannya nanti ending dari kegiatan kita ini, kita pembukaan kegiatan ini dengan apa yang sampaikan hari ini itu adalah kegiatan-kegiatan yang nanti produknya adalah apa yang diwajibkan oleh guru. Yang pertama, ada kalender pendidikan 2025-2026 semester genap tahun ajaran ini. Terus ada prota, program tahunan. Program tahunan ini harus sudah mengcover kegiatan kokurikulernya. Jadi ada jam kokurikulernya. Kalau kemarin kan jam intranya saja yang muncul. Sekarang harus muncul jam kokurikuler. Terus begitu juga dengan promes, program semesternya. Terus ATP. ATP mengacunya adalah mengacu dari CP terbaru ini. Ya.
Terus ada RPPM, RPPH, asesmen dan penilaian siswa. Harapannya nanti monggo disepakati untuk pembagiannya nanti biar kan karena untuk yang kegiatan apa kokurikuler ini kan belum muncul. Monggo nanti disepakati kapan lagi karena begini saya kepengen bahwa untuk KKG khusus KKG pertemuannya untuk yang seperti ini sosialisasi begini terus nanti untuk kerjanya monggo nanti dibagi per zona dan lain sebagainya monggo. Terus untuk presentasinya nanti saya harapkan juga nanti lewat link Zoom seperti ini. Jadi lebih efektif waktu, efisien biaya dan lain sebagainya. Itu. Mungkin cukup nggih hari Pak, sampun. ya kalau cukup saya akhiri juga nanti ditutup doa karena memang juga sudah jam 11 saya harus ke Tuban untuk validasi BOP yang saya kebetulan dapat jam yang kedua begitu ya. Jadi kan dibagi 2 tahap begitu. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang. Tetapi saya punya keyakinan bahwa ikhtiar-ikhtiar yang kita laksanakan itu betul-betul ikhtiar-ikhtiar yang memang tujuannya adalah dalam rangka menaikkan grade kita untuk bisa selalu mengupgrade gitu ya. Selalu apa dengan hal-hal yang baru. Tidak anti perubahan gitu ya. Jadi itu harapan kita bersama dan tentu apa yang kita laksanakan hari ini saya kepengen ini menjadi titik awal untuk kita yang akan kita laksanakan lebih lanjut ya buat modul buat prota yang tadi sudah dibagi itu nanti mohon ditindak lanjuti di booming nanti ya untuk booming mungkin saya konfirmasi ke beliaunya untuk membagi ulang ya. Nah, saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mau ulang kepada saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Amin. Itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara demi acara telah kita lewati bersama dengan lancar. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami selaku pembawa acara pada siang hari ini mohon maaf apabila ada kata salah kata atau kurang berkenan di hati ibu bapak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Waalaikumsalam yakni warahmatullahi penutup atau doa. Moga yang Pada moga. Pasal doa siapa? yang semerah, Pak. Hmm. Ya berarti ya ditutup hamdalah sudah gitu ya. Tidak apa-apa ya. Atau mungkin barangkali ada yang mau berdoa. Cukup ngoten mawon nggih. Oke. Nah, kita sudah baca Ya, Pak. hamdalah bersama-sama. Pripun? Cukup. Monggo jenengan bisa beraktivitas yang lain ya untuk mungkin ya silahkan beristirahat. Saya juga ini sudah jam 11 saya tak siap-siap untuk ke Tuban ini ya. Saya tak langsung